Lantas, seperti apa bahagianya Vika yang sampai berteriak kegirangan saat melihat laptop impiannya yang telah ditunggu selama 10 tahun? Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap anak, kayak gitu. Ada di mana momen-momen ketika gue tuh memberikan sesuatu tuh ada kebahagiaan buat dia dan ada lebih juga kebahagiaan buat gue. Perhatian serta rasa sayang terus ditunjukkan Billy Syahputra kepada sang istri, Vika Kolesnaya. Lihat saja aksi Billy yang membelikan Vika laptop serta kamera instan terbaru, lantaran sang istri sangat menginginkan kedua barang tersebut saat hamil. Selain barang elektronik, adik almarhum Olga Syahputra ini juga belanja pakaian bayi untuk sang buah hati yang kini berusia 4 bulan. Lucunya, Billy mengambil ukuran baju yang lebih besar dari usia jagoan kecilnya, lantaran pertumbuhan baby bule yang cukup cepat. Maunya warna ini, tapi yang terbaru kayak gini. Udah, ngeri. Jadi ukurannya sekarang udah 6 ke 9 guys, karena anak bule itu, dede bule itu gede banget. Walaupun dia nggak minta ya, jadi ada di mana momen-momen ketika gue tuh memberikan sesuatu tuh ada kebahagiaan buat dia dan ada lebih juga kebahagiaan buat gue. Jadi segala sesuatu yang gue berikan ke istri gue ya semuanya dari hati, dan ketika istri gue bahagia, gue sangat-sangat lebih dari istri gue kebahagiaannya. Tapi bukan Billy namanya jika tidak membuat sang istri penasaran. Ya, setibanya di rumah, Billy sempat berpura-pura tidak membelikan laptop meski Vika sudah yakin. Tapi bukan Billy namanya jika tidak membuat sang istri penasaran. Ya, setibanya di rumah, Billy sempat berpura-pura tidak membelikan laptop meski Vika sudah yakin. Tapi kekecewaan sempat hadir saat Vika mendapati belanjaan Billy yang hanya berupa bantal dan pakaian bayi. Lantas, seperti apa bahagianya Vika yang sampai berteriak kegirangan saat melihat laptop impiannya yang telah ditunggu selama 10 tahun? Jadi kita sudah selesai ngerjain Princess. Princess bilang, aku beli laptop untuk dia. Padahal aku beli kamera sama pakai pakaian dede bule. Makasih. What is This love tool! because dia 10 tahun pengen sekali. Laptop baru. Punya laptop ceritanya, punya laptop yang memang hampir berapa puluh tahun dari dia kecil gitu, nggak pernah diganti karena dia nggak punya, bahasanya penggantinya lah, pengganti nggak punya uang untuk penggantinya. Dan sampai akhirnya dia cerita tuh, kemudian sampai aku berpikir ya udah deh, aku karena punya rezeki aku beli laptop. Nah ketika aku kasih laptop, kasih sesuatu yang memang bermanfaat buat dia seneng banget gitu, walaupun dia nggak minta ya. Billy juga menjelaskan sekilas tentang baby bule yang memiliki kulit putih ala bule, tapi dengan wajah justru mirip dirinya. Sementara soal pengasuhan, meski dibantu oleh suster, namun Vika dan Billy juga terjun langsung mengurus dan mengasuh buah hati pertama mereka. Kecil, rentang pada saat itu. Coba dulu berdiri. Coba berdiri, apa? Kalau kita mau keluar ada kerjaan pasti babysitter, tapi kalau di rumah pasti 80% kita ajak main gitu loh, sama mamanya sama akunya gitu, nggak dilepas sama sekali. Pas diangkat, gue lihat dari tirai hijau mirip Billy Syahputra. Billy juga mengungkapkan rencananya untuk membawa baby bule ke makam Olga untuk dikenalkan kepada almarhum kakak tercintanya. Pastinya nanti
nanti gue akan kenalin anak gue ke almarhum kakak tercinta. Gue tuh sempet nangis waktu itu ketika, tapi gue nangis di kamar mandi ya. Gue ngeliat kaca, gue ngomong sama diri gue sendiri, ya Allah gue gak nyangka gue punya anak gitu. Terus juga gue bilang sama almarhum dalam hati, Billy udah punya anak Yoga gitu. Kalau Yoga tahu, Yoga pasti seneng, karena kan waktu itu kan waktu zaman gue pacaran terus kan sama Yoga tuh diomelin terus, pacaran mulu gitu. Jadi ya suatu kebahagiaan lah. Mudah-mudahan almarhum juga tahu, insya Allah mudah-mudahan ya, biar dia bahagia juga. Terus nanti di momen Ramadan pastinya kalau memang dibolehkan, nanti anak gua akan gue bawa ke kuburannya almarhum. Dari keseruan Billy Syahputra hadiahi sang istri barang-barang impiannya, di lain kisah pasca konflik yang sempat mencuat kala Aji Darmaji alias Bang Idung ajukan penetapan hak waris hingga membuat putri pertama almarhumah Empo Alpa yakni Shirley kabur dari rumah, kini hubungan Aji dengan Shirley mulai kembali membaik. Hal ini terlihat saat keduanya menghadiri pesta ulang tahun adik dari sahabat Shirley dengan juga mengajak Al-Fatih Darmadina alias Petong yang diliput eksklusif oleh tim Silet. Walaupun terlihat canggung, namun keduanya berusaha terlihat baik-baik saja. Menariknya, Shirley yang tampil dengan outfit serba hitam terlihat membawa tas peninggalan almarhumah sang mama. Lantas, benarkah tidak hanya tas, baju-baju almarhumah juga banyak untuk Shirley? Sama si kakak Shirley ini ada Sapira, dia baru ketemu lagi, mungkin kangen-kangenan ya guys. Nih. Acara apa Kak katanya? Acara ulang tahun adiknya Sapira. Yang keberapa? Yang ke-17. Namanya siapa? Rio. Nggak tahu. Binta, Pak. Cari tahu dong. Cari tahu. Nih, cantik ya? Kayak happy milad ya? Happy Milad. Oh. Iya, Happy Milad Kayak siapa? happy tuh nggak? Kakak Shirley juga sama Om Aji juga keren banget hari ini. Tadi aku masih pakai tas mama. Oh iya? Iya. Tadi sempat tas iya ke aku. Kalau sepatu kan nggak muat karena size-nya beda sama aku. Iya ini tas mama. Tadi kan emang temanya apa sih, hip hop gitu ya. Tanpa terasa, 6 bulan sudah Empo Alpa pergi meninggalkan orang-orang tercintanya. Selama itu pula, kerinduan Shirley terhadap sang mama terus memayungi. Kerinduan itu pula yang membuat Shirley kerap memimpikan sosok sang mama. Sementara itu, Aji Darmaji kini terlihat makin protektif terhadap Shirley agar tidak lagi kabur dari rumah. Lantas, benarkah kini sudah banyak cowok-cowok yang melirik Shirley? Pasti kangen. Kadang tuh kayak misalkan kalau mau tidur aja tuh aku tuh selalu bilang, "Mah, jangan lupa datang ke mimpi," gitu. Mimpiin juga nggak sih? Enggak. Kadang terakhir aku udah lama banget nggak mimpin mama. Mobil bareng-bareng. Iya, protektif banget. Cuman jadi harus dipantau juga gitu. Iya, karena kan anak perempuan ya, satu-satunya, apalagi dari 4 bersaudara, aku cewek satu-satunya. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap anak kayak gitu. Tapi sih belum bawain roti buaya ke rumah, belum. Beda dong. Oh, beda ya, kan belum. Kakaknya juga belum mau. Banyak yang mau sih dia kayak gitu.
kakaknya belum mau, dan saya juga nyuruhnya selesai dulu kuliahnya kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau, bukan kita nolak ya, bukan nolak jodoh, dalam arti kata tuh kita mau kesempurnaan untuk belajar dulu kayak gitu kan. Yang saya mau sampaikan untuk kakak yaitu saya berharap untuk ibadah 5 waktu terus jalanin, doain maminya, terus jaga diri di rumah mau di luar, itu mau sikap perilaku yang penting adab jaga kayak gitu. Itu aja sih pesan saya sih.